Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru hasil keturunan mirip dengan induknya. Ada dua jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Satu, perkembangbiakan vegetatif alami, jadi melalui beberapa bagian tubuh induk. Dua, perkembangbiakan vegetatif buatan, merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Maksudnya bermutu tinggi adalah tumbuhan berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan tumbuhan yang memiliki akar yang kuat. Vegetatif alami terdiri dari spora, tunas, akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas abikentis, dan geragis. Vegetatif buatan terdiri dari cangkok, stek, sambung, populasi, dan runduk. Kita bahas satu-satu mulai dari vegetatif alami, yaitu spora. Spora merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Spora mirip seperti biji. Contoh tumbuhannya adalah lumut dan paku. Yang kedua, tunas. Tunas merupakan tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya adalah pisang dan bambu. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri-ciri akar tinggal adalah bentuknya seperti akar tetapi berbuku-buku, dan pada ujungnya terdapat kuncup atau calam tunas. Pada setiap buku terdapat sisik yang berasal dari daun. Contohnya adalah tumbuhan lengkuas, jahe, dan kunyit. Umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Jika ditanam, dari mata tunas akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Berikutnya, umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan baru. Contohnya bawang merah dan bawang putih. Umbi akar. Umbi akar yang berfungsi adalah sebagai menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah wortel. Tunas abikentis terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya cocor bebek. Geragis merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhannya adalah stroberi dan rumput kopi. Kita lanjutkan pada vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Cara tumbuhan yang dapat dicangkok adalah memiliki batang berkayu. Contohnya adalah apel, mangga, jeruk, dan nangka. Kelebihan tanaman hasil mencangkok adalah berbuah lebih cepat dibanding jika ditanam dari biji, memiliki sifat sama dengan induknya. Sedangkan kerugian mencangkok adalah akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek. Langkah-langkah mencangkok: memilih batang yang akan dicangkok, yaitu batang kira-kira berdiameter 5-10 cm. Kemudian menyayat kulit batang dan membersihkan kambium. Memberikan tanah subur pada batang yang telah dibersihkan kambiumnya dan membungkus dengan hidup, sabut kelapa, ataupun dengan plastik.
Dan yang terakhir, tunggu beberapa minggu hingga tumbuh akar, dan dipotong jika akar sudah tumbuh untuk dipindahkan sebagai tumbuhan baru. Stek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan tumbuhan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan yang dapat distek adalah memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan, misalkan suka, mawar, dan singkong. Langkah-langkah stek batang: dahan dipotong, kemudian tanamlah hasil potongan tersebut di dalam tanah, dan akar akan muncul dari batang sehingga menjadi tanaman baru. Sambung merupakan perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan menyambung: rambutan, mangga. Tujuan menyambung: menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Langkah-langkah menyambung: potonglah batang tanaman berbentuk V untuk batang bawah, potonglah batang tanaman berbentuk V terbalik untuk batang atas. Kemudian sambungkan kedua batang tanaman dan ikatlah dengan plastik. Okulasi atau tempel merupakan perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Batang yang ditempeli mata tunas berfungsi sebagai tanaman induk. Contohnya mangga, rambutan, dan nangka. Langkah-langkah okulasi: iris kulit batang induk, iris kulit tanaman yang memiliki tunas sebesar irisan pada tanaman induk, kemudian irisan ditempel pada tanaman induk, ikat bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Runduk merupakan perkembangbiakan tanaman dengan cara merunduk atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan ke dalam tanah, seperti tampak pada gambar. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan merunduk: stroberi dan melati. Terima kasih. Semoga anak-anak memahami penjelasan Ibu hari ini.